Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar yang menarik sebenarnya bahwa Erdogan kembali menjadi presiden Turki untuk periode ketiga. Dia menang dalam putaran kedua melawan Kemal Kılıçdaroğlu, namanya sulit sekali. Si Kemal itu adalah dicalonkan oleh oposisi yang partai bentukan dari Mustafa Kemal Atatürk yang oleh orang-orang Turki disebut sebagai Bapak Turki. Tapi sebenarnya menurut orang Islam dialah yang menghancurkan Kesultanan Turki dan mengubah Turki menjadi sekuler. Nah, ini menariknya dari kemenangan Erdogan adalah bahwa dia sebelum pemilihan umum, pemilihan presiden itu oleh lembaga survei disebutkan akan mengalami kekalahan, selalu berada di bawah. Survei-survei yang dilakukan oleh media barat maupun yang dari Turki sendiri itu selalu menempatkan Erdogan pada posisi buncit. Erdogan pasti kalah. Tapi kenyataan yang terjadi ternyata bertolak belakang dari hasil survei. Erdogan ternyata di putaran pertama memperoleh suara yang 49, sekian, tinggal sedikit bisa 49, sekian, tinggal sedikit lagi bisa 50 plus, tapi ternyata tidak sampai. Dan akhirnya putaran kedua ini Erdogan meraih 52% lebih. Artinya apa yang disampaikan lembaga survei itu hanya isapan jempol. Itu sama dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia lembaga survei itu selalu menempatkan Anies Rashid Baswedan, yaitu calon presiden yang diajukan oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, itu yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Itu selalu berada di urutan terbawah, nomor 3 terus, tidak pernah berada di urutan pertama oleh survei apapun. Bahkan Anies Baswedan di hadapan para pendukungnya itu mengatakan bahwa ada lembaga Litbang, sebuah koran yang sangat terkenal, yang selalu menempatkan dia di posisi terbawah. Ketika dia mau mencalonkan menjadi calon gubernur DKI pun juga seperti itu, sama. Dia selalu di urutan ketiga, bahkan pernah di paling bawah sekali. Tapi kenyataannya Anies Baswedan berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, berbeda dengan hasil survei yang beredar. Nah, yang sekarang survei Anies Baswedan selalu berada di bawah ini juga kita lihat nanti apakah benar atau tidak. Karena Anies mengatakan kalau saya elektabilitasnya nomor 3 dari 3 calon yang ada, kenapa harus dijegal? Nah, selama ini kan beredar berita bahwa Anies dijegal dengan berbagai cara. Mulai dari kasus Formula E sampai kasus-kasus yang lain, sampai sekarang adalah upaya membegal Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Muldoko. Ini sekarang sudah peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan menurut Denny Indrayana kemungkinan dimenangkan. Kalau memang PK Muldoko menang, artinya Partai Demokrat akan diambil alih oleh Muldoko. Dan langkah selanjutnya tentu bisa dibaca, Muldoko akan membatalkan keluar dari koalisi perubahan sehingga Anies tidak jadi maju sebagai capres. Itu skenario yang menurut Denny Indrayana dan beberapa pengamat politik lainnya tidak lepas dari campur tangan Presiden Jokowi, karena Muldoko adalah staf istana, kepala staf presiden, yang pasti segala langkahnya itu sudah sepengetahuan presiden. Ini langkah-langkah menjegal Anies itu luar biasa, sehingga ketika lembaga survei menyatakan bahwa hasilnya Anies selalu nomor 3, ini kan aneh. Nomor 3, nomor buncit yang kemungkinan kalah kok dijegal, itu kata Anies. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan ini Pak SBY juga mulai bergerak untuk mengatasi pembegalan partainya oleh
Muldoko yang dulu ketika jadi Panglima TNI itu yang ngangkat adalah SBY. Ini lucu ini, orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur itu diangkat oleh SBY tapi sekarang memukul SBY. Kita lihat perkembangan selanjutnya, perkembangan politik yang semakin hangat dan menjelang panas ini di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.